Hai, salam kenal. Saya Dede Ronald Putra. Saat ini sedang bertugas di SMP Negeri 2 Baginda Kota. Di video kali ini, kita akan membahas tujuan pembelajaran berkaitan dengan hukum Ohm. Let's go. Budi sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya. Selama perjalanan, ada kalanya jalanan yang ia lalui lebar, mulus, dan tanpa ada hambatan sama sekali. Tetapi ada juga masanya, jalanan yang ia lalui sempit, tidak rata, dan bahkan banyak lubangnya, sehingga Budi harus memperlambat laju kendaraannya. Nah, peristiwa ini sebenarnya bisa kita kaitkan dengan hukum Ohm. Oke. Sebelum ke sana, mari kita saksikan dua peristiwa berikut ini. Ada dua jalan dengan lebar yang berbeda, jalan A dan jalan B. Jika dua jalan ini bisa dilewati kendaraan, kira-kira jalan manakah yang lebih banyak dilalui kendaraan? Iya, tentunya jalan B yang lebih banyak dilalui karena lebih lebar. Jika lebar jalan kita analogikan dengan tegangan atau beda potensial listrik dan kendaraan yang lewat kita misalkan dengan kuat arus listrik, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa semakin besar sumber tegangannya, maka semakin besar pula kuat arus listrik. Sebaliknya, semakin kecil sumber tegangannya, maka semakin kecil pula kuat arus listriknya. Sehingga, kuat arus listrik yang dilambangkan dengan I dikatakan sebanding dengan tegangan listrik dilambangkan dengan V. Sekarang kita lanjut ke peristiwa yang kedua ya. Dua buah jalan dengan lebar yang sama, namun kondisi jalannya berbeda. Jalan A dan jalan B. Jika kamu diminta memilih, lewat jalan mana yang lebih nyaman menurutmu? So pasti jalan B bukan? Yang tidak ada lubangnya dan lebih mulus. Jika lubang-lubang di jalan kita analogikan dengan hambatan listrik atau resistor dan kendaraan yang lewat kita misalkan dengan arus listrik, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa semakin besar hambatan listrik, semakin kecil kuat arus listrik yang melewatinya. Atau sebaliknya, semakin kecil hambatan listrik, maka semakin besar kuat arus listrik yang melewati suatu rangkaian. Sehingga kuat arus I dikatakan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Nah, pemikiran ini sudah digagas oleh para ilmuwan jauh sebelum kamu lahir, yaitu seorang fisikawan asal Jerman bernama Georg Simon Ohm. Beliau berhasil menemukan hubungan antara kuat arus dengan tegangan atau beda potensial listrik dan hambatan listrik atau resistor. Beliau pun mengeluarkan hukum Ohm yang berbunyi, arus listrik akan sebanding dengan tegangannya, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan konstannya. Hukum Ohm ini juga dapat kita buat dalam bentuk rumus I sama dengan V per R. I adalah kuat arus dengan satuan ampere, V adalah tegangan atau beda potensial listrik satuannya volt, dan R adalah hambatan listrik atau resistor satuannya Ohm. Contoh buat kamu nih. Jika dalam suatu rangkaian listrik bertegangan 12 volt dipasang sebuah lampu dengan hambatan 6 ohm, maka dapat kita hitung kuat arus yang melewati lampu itu dengan cara menggunakan rumus I sama dengan V per R. V yang bernilai 12 volt dibagi dengan R sebesar 6 ohm, maka kita dapatkan kuat arusnya adalah 2 ampere. Mudah bukan? Semoga dengan kamu menyaksikan video ini dapat menambah wawasan kamu bahwa IPA itu mudah dan menyenangkan. Sampai jumpa.